Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian negara ini. Karena dari pariwisata, negara ini dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah bahkan dolar dari wisatawan asing mancanegara. Bahkan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dengan jumlah devisa mencapai 280 triliun rupiah. Dengan 16,11 juta wisatawan asing mancanegara yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Namun hal itu berbeda ketika pandemi melanda. Orang-orang dilarang berkerumun dan bepergian demi mencegah penularan wabah COVID-19. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pun mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 74,84%, dengan jumlah wisatawan mancanegara hanya 4 juta orang saja yang berkunjung ke Indonesia. Sudah 1 tahun pandemi ini melanda Indonesia bahkan dunia. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi ini? Maka dari itu, dalam episode Mata Bisnis kali ini, kita akan membahas tentang strategi bisnis pariwisata yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, sudah bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mbak Ahsanti Najia. Selamat siang Mbak Ahsanti. Selamat siang. Dan juga Gubernur Provinsi Bali, Mbak Merlita Kiki Fatkia. Selamat siang Mbak Merlita. Selamat siang. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke dari pemerintahan pusat dulu, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ingin bertanya dulu ke Mbak Asanti. Begini, sudah 1 tahun pandemi ini melanda. Apakah dari Menteri Pariwisata hanya akan menunggu pandemi ini berakhir atau mempunyai strategi khusus atau langkah kebijakan tertentu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ya, menurut kami pastikan dulu ada destinasi yang memang dia itu new normal destination, yang secara konsisten mereka menjadi percontohan daripada destinasi new normal. Biar turis lokal dan wisatawan Nusantara ada yang mau berkunjung. Ketika wisatawan lokal bosan di rumahnya, selain staycation di hotel misalnya, dia bisa jalan-jalan ke desa wisata. Dengan desa wisata bisa maju, paling tidak UMKM yaitu mesin daripada ekonomi di bisnis mikro. Oke. Kemudian kebijakan apa? Kebijakan khusus yang dilakukan oleh dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif supaya sektor pariwisata ini bisa berkembang pesat lagi seperti tahun 2019 dulu. Bisa dengan membuat desa wisata dan juga mengelola ulang wisata yang sudah ada dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan social distancing. Oke, berarti yang sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Kalau untuk masuk ke tempat wisata itu apakah harus mempunyai surat negatif COVID-19 umpamanya rapid test atau genose atau gimana? Apakah harus mempunyai surat-surat tersebut? Minimal masuk ke tempat wisata itu usia 5 tahun. Di bawah 5 tahun nggak boleh masuk. Ya. Terus tidak perlu pakai surat kesehatan. Yang penting suhu di bawah 37. Berarti yang penting pengecekan suhu dengan usia anak minimal berapa tahun? 5 tahun. Oke. 5 tahun. Jawaban dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mbak Ahsanti Najia. Langsung saja kita menuju ke pemilik kawasan wisata Pulau Bali, yaitu Mbak Merlita Kiki Fatkia. Mbak Merlita, apakah Gubernur Provinsi Bali mendukung langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Kami mendukung karena dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan
merupakan hal yang sangat penting. Dengan begitu kita bisa melindungi satu sama lain. Oke. Kemudian untuk langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah lokal dalam menghadapi pandemi ini bagaimana? Melakukan penguatan stop pariwisata dengan cara memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan tempat wisata, menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara sistem mitigasi diperkuat, dan menjaga kenyamanan dengan cara pembangunan dilakukan dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Merlita. Oke, terima kasih dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Gubernur Provinsi Bali. Cukup sekian dari kami di acara Mata Bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.